Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Yudit Samanta untuk program Tamu Hari Ini. Jika beberapa pekan ini masyarakat Bandar Lampung dihantui dengan bahaya banjir, yang mana ada beberapa wilayah sudah mulai tergenang banjir, tapi saat ini adalah bahaya yang mengintai dan harus waspada adalah demam berdarah. Pemirsa, selama 60 menit tamu saya sudah ada bersama saya di sini, yaitu Bapak Syarif Hidayat ST, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, fraksi PKS. Selama 60 menit kita akan bertanya, sekaligus akan berbincang-bincang dengan beliau, bagaimanakah saat ini area Bandar Lampung, kabupaten dan kota, apakah sudah masuk ke dalam bahaya demam berdarah dalam kondisi waspada, atau masuk ke dalam KLB, kejadian luar biasa. Oke, kita berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selama ini masih sehat, Bang Syarif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Syarif, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di kota, kabupaten kota, katakanlah ya, seperti itu, untuk bahaya demam berdarah ini waspada atau masuk sudah kategori KLB, kejadian luar biasa. Melihat fenomena ini untuk fraksi 4 DPRD Kota, apa nih Bang menanggapinya? Ya, kalau dari Komisi 4 sudah melihat kondisi ini sebetulnya sampai setengah bulan terakhir ini ya. Iya Bang. Kondisi kejadian yang terjadi di masyarakat Kota Bandar Lampung khusus. Memang ini saya tidak bawa polemiknya dia kondisi waspada atau kondisi luar biasa. Tapi intinya memang sudah cukup banyak kasus dan kemudian sampai merenggut nyawa dari penderita demam berdarah itu. Dan saya lihat ini harus menjadi satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Karena meskipun satu nyawa, katakanlah begitu, itu sesungguhnya suatu hal yang sudah menjadi luar biasa juga bagi kehidupan kesehatan di masyarakat Bandar Lampung. Baik. Dan selama ini yang sudah dilakukan, katakanlah action yang sudah dilakukan terhadap masyarakat terkait masalah waspada demam berdarah ini untuk dari DPRD Kota seperti apa Bang Syarif? Ya, kalau kita beberapa kali melakukan kunjungan ya ke rumah sakit, puskesmas dan puskesmas rawat inap, yang kita lihat sesungguhnya dua hal yang harusnya kita lakukan ya. Yang pertama itu bagaimana kita melakukan tindakan pencegahan. Kalau hemat saya itu, hemat kami dari Komisi 4, kami menghimbau kepada pemerintah daerah itu bisa menyebarluaskan bubuk abate. Sehingga kemudian itu sampai ke setiap rumah di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, kalau penanggulangannya kita berharap juga bahwa pengasapan atau fogging kepada daerah-daerah yang sudah terjangkit demam berdarah itu juga harus responsif dilakukan. Kan biasanya kendalanya di birokrasi gitu ya. Betul. Nah, kita berharap ini secepat mungkin ketika ada laporan langsung dilakukan yang namanya fogging itu. Baik, Bang Syarif, sejauh ini daerah-daerah mana saja yang sudah dilakukan fogging dan daerah mana saja yang sudah dilakukan pembubukan abate tadi ya Bang, mungkin seperti itu, ataupun daerah mana yang menjadi sasaran katakanlah dalam kondisi waspada ataupun KLB untuk prioritas katakanlah untuk melakukan fogging seperti itu Bang? Kalau kejadiannya sih dia biasanya mekanismenya ketika ada yang terjangkit kemudian melaporkan kepada puskesmas. Baru kita dilakukan fogging. Untuk fogging. Jadi fogging itu berdasarkan permintaan, Bang? Berdasarkan permintaan. Okay. Nah, justru kami kemudian mengusulkannya kalau untuk yang penyebaran bubuk abate ini itu kita bisa lakukan dari awal gitu. Jadi dari sekarang langsung dibikin mekanismenya, dibikin sistemnya maksud saya. Bagaimana itu bisa ke seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung itu tersebar luaskan yang namanya bubuk abate. Mungkin dalam packing yang kecil-kecil gitu ya, sehingga kemudian tadi saya katakan targetnya bagaimana setiap rumah tangga itu bisa tersampaikan, karena kan hampir merata di Bandar Lampung ini. Terakhir datanya kan kalau saya tidak salah 7 orang sudah meninggal ya akibat DBD ini. Bang Syarif, lalu kemudian boleh tahu nggak kira-kira mekanismenya atau prosedurnya untuk
penyemprotan melakukan fogging? Apakah ketika masyarakat itu melapor, kemudian tunggu berapa hari, kemudian baru kita lakukan fogging ataupun penyebaran bubuk abate seperti apa nih, Bang? Kalau yang pengen kita dorong sebetulnya penyebaran bubuk abatenya ya. Oh, penyebaran bubuk abatenya ya, Bang, karena ya? ini pencegahan sifatnya. Kalau fogging itu kan tidak mematikan jentik. Gitu ya. Gitu ya, Bang. Iya, jadi kita berharapnya ini justru bagaimana memberdayakan kader-kader posyandu, poskeskel yang kalau dalam struktur pengelolaannya itu sedemikian banyak perkelurahan kader-kader itu. Baik. Kemudian juga bisa melibatkan RT. Sehingga kemudian setiap RT itu diberikan tugas, katakanlah gitu, untuk menyebarluaskan yang namanya bubuk abate itu. Kalau untuk fogging memang dia ketika sudah dilaporkan itu harus segera, ya responsif langsung segera dilakukan fogging. Beberapa kasus sih ketika Dan cukup, mohon maaf Bang, ketika warga merasa dia harus di fogging atau merasa dia harus mendapatkan perlakuan kayak penyebaran bubuk abate, mereka melaporkannya ke RT setempat, kemudian RT setempat yang mewakili mereka langsung ke kelurahan atau seperti apa nih? kalau Bang, selama ini lewat puskes. Oh, lewat puskesmas. Lewat puskesmas. Karena kan ada kejadiannya misalkan orang dirawat dan sebagainya ke puskes. Kita pernah melakukan sekali ketika kita hearing dengan para pengelola puskes atau kepala puskes. Baik, baik. Kita sampaikan bahwa ada anak dari salah satu anggota dewan yang sedang dirawat. Oke, baik. Dan alhamdulillah besoknya langsung di fogging gitu ya. Dan kita berharap ini juga berlaku untuk seluruh masyarakat tentunya. Ya, ketika ada yang melaporkan langsung di fogging gitu. Saya pikir ini pengalokasian anggarannya juga bisa disiapkan, tidak menjadi masalah gitu ya. Kami juga siap untuk membantu bahwa untuk melakukan kegiatan yang baik untuk masyarakat ini akan kami dukung sepenuhnya gitu. Bang Syarif, kalau misalkan boleh tahu, kabupaten kota mana saja yang katakanlah sekarang dalam tingkat waspada untuk demam berdarah ini, Bang Syarif? Oh, kalau kapasitas saya kan Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung ya, untuk Kota Bandar Kota Lampung. Kota Bandar Lampung khususnya ya sudah masuk ke dalam tingkat waspada ya, Bang Syarif. Kemudian apakah 7 korban yang terhitung kemarin tercatat 7 korban saat sekarang ini sudah dilakukan sistem ataupun prosedur yang lebih cepat untuk penanganan selain pada kita menyebarkan bubuk tersebut, menunggu atau ada sistem-sistem lain, Bang? Itu yang kita usulkan, ya. Masih dalam itu yang kita dorong gitu. Dan, ya. Yang eksekusinya tentunya kepada eksekutif dalam hal ini, dinas kesehatan, baik. Kemudian juga sampai ke puskesmas, baik. Gitu sampai puskeskel. Dan itu perkembangan prosesnya sampai di mana, Bang? Progres dari usulan tersebut sudah sampai di mana, Bang? Kalau boleh kalau tahu. ini kita sudah sampaikan kepada pemangku kewenangannya ya, baik kepala dinas kesehatan, kemudian juga saya bilang tadi saya sudah hearing dengan para kepala puskes di Bandar Lampung untuk kita sampaikan. Kita berharap untuk itu dikerjakan segera mungkin. Segera mungkin ya bisa di. Iya. Kalau menurut Abang sendiri nih yang sekarang berkecimpung di Komisi 4 Betul. DPRD Kota Bandar Lampung, melihat fenomena ini sepertinya sudah masuk ke taraf kejadian luar biasa atau kita harus hati-hati atau oke, kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita sendiri sebelum kita mendapatkan yang tadi bantuan ataupun sosialisasi dari pemerintah untuk mencegah demam berdarah, seperti apa, Bang? Ya, kalau kita sih mengusulkannya ya, bagaimana tentunya kita menjaga pola hidup yang sehat ya. Pola hidup sehat bagi kita semua masyarakat Bandar Lampung. Kalau kita ngelihat bahwa ini kejadiannya berkala, sesungguhnya harusnya kita bisa mengantisipasi dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Bahwa harusnya kita sudah siapkan yang namanya menghadapi kondisi berkala yang terjadi seperti demam berdarah sekarang ini gitu. Bang Syarif, bagaimana kemudian sejauh mana tindak lanjut katakanlah dinas kesehatan ataupun instansi terkait mengenai hal ini, Bang Syarif? Ya. Jangan dijawab dulu, Bang Syarif. Pemirsa, jangan kemana-mana. Yudit Samanta berserta dengan Bang Syarif Hidayat dari Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung akan segera kembali dalam menyikapi kondisi waspada ataupun kejadian luar biasa terhadap demam berdarah. Akan kembali setelah yang satu ini. Kau melihat aku saat ku gapai puncak tertinggi.
bersama tujuan apa lagi? Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa, pada saat off air saya sempat berbicara dengan Bang Syarif Hidayat bahwa Bang, di rumah saya kok belum di fogging. Kemudian beliau berkata ketika memang itu belum ada korban ataupun katakan tidak ada yang terjangkit demam berdarah, berarti belum perlu untuk fogging, ya kan? Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Apakah itu benar? Kita tanya lagi ya dengan beliau. Bang, sebelum masuk ke masalah fogging tadi, Bang, tadi aku melihat bahwa dari Dinas Kesehatan ataupun instansi terkait masalah demam berdarah ini sudah sampai mana, Bang, penanganannya? Ya, kalau kemarin sih kita sempat berkomunikasi ya, saya katakan tadi dengan dinas dan juga dengan kepala puskesmas. Ya, mereka kita katakan bahwa harus segera melaksanakan ini. Dan kemudian kita sebagai legislatif tentunya melakukan pengawasan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan, usulan kita, gitu, rekomendasi kita, mewakili masyarakat ini bisa dilaksanakan oleh eksekutif, dalam hal ini dinas dan jajaran di bawahnya. Baik, tadi Bang agak bertanya sedikit lagi. Ketika memang dia belum ada yang terjangkit DBD, katakanlah di daerah itu ataupun di area tersebut, itu tidak terlalu urgent buat daerah itu untuk di fogging, Bang. Betul. Untuk mendapatkan perlakuan fogging. Yang kami dapatkan informasinya begitu, pengetahuannya begitu terkait dengan fogging. Kalau dia bubuk abate, dia bisa mematikan jentik nyamuk. Jadi lebih baik pencegahan dengan bubuk abate itu. Bubuk abate itu artinya ditabur di setiap bak mandi? Betul, di genangan-genangan air. Gitu, sehingga kemudian itu bisa preventif. Kalau dia fogging, itu dia hanya mematikan nyamuk-nyamuk yang saat itu sudah menjadi berkeliaran iya, gitu betul. ya. Dan kita kan juga suasana juga jadi kurang nyaman kan dengan baunya agak sedikit menyengat ya, Bang ya. Iya, betul. Dan tadi yang utamanya sebetulnya dia kalau tidak ada gejala, tidak ada yang berpenyakit situ, setahu saya ketika kita berkomunikasi dengan rekan-rekan di Dinas Kesehatan, itu bukan di fogging. Makanya kita nggak bisa fogging seluruhnya gitu, kita fogging. Ya tidak efektif juga gitu. Tapi kalau tadi kita katakan yang usulan kami sampaikan bubuk bahwa abate itu disebarkan bubuk abate, itu justru lebih antisipatif sifatnya. Dan itu yang kita harapkan dilakukan. Tadi saya katakan mengerahkan RT sampai tingkatan RT sehingga tidak ada satu rumah pun yang tidak tersebar bubuk abate. Tersebar bubuk abate. Bang, menindaklanjuti masalah bubuk abate, Bang. Terkait penyakit demam berdarah ini katanya siklus 5 tahunan ya, Bang ya. Yeah. Nah, sudah diantisipasi melalui yang namanya APBD 2015 ini, Bang? Kalau secara khusus dia memang ada penanggulangan penyakit
menular, judulnya ya. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat, ini kan bahasan APBD 2015 dilakukan oleh teman-teman yang periode sebelumnya. Itu artinya kita ngelihatnya sudah ada kondisinya, meskipun kami memang mengesahkan waktu itu di bulan Oktober. Ya, artinya memang tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan perubahannya. Tetapi memang ini bagian dari kondisi kita. Kalau siklus 5 tahunan kan harusnya memang diantisipasi jauh-jauh hari ya. Tapi saya ingin membawa juga kepada kondisi pelayanan kesehatan kita di Bandar Lampung. Kalau ngelihat kondisinya sekarang ini kan sangat sedikit daya tampung perawatan di rumah sakit atau puskesmas rawat inap yang ada di Bandar Lampung. Makanya kemudian informasi yang sering berkembang kepada kita adalah bahwa sulit sekali orang dirawat atau cukup lama orang menunggu untuk dirawat di rumah sakit di Bandar Lampung ini. Itu kondisinya. Oke. Bang, kemudian sampai dengan sejauh ini, katakanlah dari Januari sampai dengan sekarang nih, apakah DPRD Kota Bandar Lampung ini sudah melakukan sidak ke puskesmas atau katakanlah ke rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah terkait masalah DBD ini, Bang? Ya, kalau untuk sidak terkait rumah sakit daerah ada kita sudah lakukan. Kemudian tadi saya beberapa kali ke puskesmas rawat inap dan puskesmas. Kalau itu ini di mana, Bang, ini, Bang? Komisi 4 sudah lakukan. Oh, ini gitu. di rumah sakit ya, oke. Yang Iya. terjangkit demam berdarah, oke. Itu sudah kami lakukan gitu ya. Sehingga memang mudah-mudahan tadi saya katakan sampai kita pernah memanggil seluruh kepala puskesmas ya Untuk sosialisasi itu. untuk menyampaikan kondisi bagaimana sesungguhnya kondisi pelayanan dan kemudian kita mengantisipasi kondisi-kondisi pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya demam berdarah. Oke, Bang, kemudian yang Abang temukan di lapangan, katakanlah seperti itu, di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, seperti apa, Bang, terkait dengan pelayanan untuk pasien DBD ini, Bang? Ya, tadi saya bilang Masuk kategori baik? secara umum bukan. Kita punya keterbatasan dalam daya tampung perawatan. Oh, baik. Gitu. Kan kalau misalkan DBD ini kan harus dirawat bukan mesti rawat inap ya, bukan rawat jalan. Betul. Artinya itu perlu tempat. Sedangkan contohnya di rumah sakit umum daerah Adadi saja itu kapasitasnya cuma 88 bed. 88 tempat tidur. Bayangkan dengan jumlah penduduk Bandar Lampung yang sampai 800.000 gitu ya, atau bahkan mungkin sampai 1 juta jiwa, itu dengan rumah sakit daerahnya cuma punya 88 bed, gitu ya. Kan sangat sedikit gitu ya. Jadi artinya banyak yang tidak tertampung dan seperti apa kondisi terakhirnya, Bang? Kalau kita lihat kan kadang-kadang misalkan ketika dia sudah menjadi gejala yang itu sampai orang dirawat di selasar gitu ya, atau pakai dulu pernah kejadian seingat saya itu sampai pakai bednya itu bukan bednya itu bed yang lipat itu kasur tambahan itu ya, kan jadi tidak pas gitu ya untuk perawatan kepada masyarakat gitu ya. Dan sejauh ini sudah mungkin ke arah membaik ataupun sudah menjadi sorotan utama yang paling utama untuk penanganan DBD ini, Bang. Makanya kita di Komisi 4 itu sangat menekankan di 2015 ini peningkatan daya tampung rumah sakit daerah Adadi. Itu bisa dia sampai ke 200 bed dengan pelaksanaan pembangunan gedung yang ada di rumah sakit daerah. Kemudian juga kita berharap tadinya sebetulnya juga bisa meningkatkan lagi yang namanya puskesmas rawat inap di beberapa tempat. Dulu pernah dianggarkan di 2013 dan 2014 itu sampai 3 puskesmas yang kita tingkatkan menjadi puskesmas rawat inap. Bang Syarif, kalau boleh tahu terakhir Bang Syarif melakukan kunjungan ke rumah sakit mana aja nih, Bang, untuk yang terjangkit DBD di wilayah Kota Bandar Lampung, Bang? Kalau kemarin terakhir kita puskesmas Kampung Sawah. Kampung Sawah. Itu sekitar seminggu yang lalu. Dan kondisinya, Bang? Kalau kondisi pengelolaan pelayanannya bagus gitu ya. Kita juga tanya, mereka juga langsung
komunikasi dengan. Oh, itu puskesmas rawat inap di Kampung Sawah? Bukan, Apa? puskesmas rawat jalan saja. Oh, baik. Dia langsung koordinasi dengan camat karena alat fogging itu di kecamatan. Obatnya dari puskesmas. Kalau yang kita dapatkan informasinya dari puskesmas di Kampung Sawah. Gitu. Tapi sejauh ini kembali lagi kita bicara masalah dari dinas kesehatan ataupun instansi terkait masih dalam tahap progresnya untuk ke depan untuk penganggaran katakan tadi bubuk abate dan lain-lain masih dalam masuk ke dalam skala prioritas ya Bang. Iya. Untuk Kalau ya. setahu saya bubuk itu banyak gitu ya. Tinggal kita buat sistem untuk distribusinya sehingga kemudian itu cepat menyebar ke masyarakat. Itu yang tadi kita berharap untuk bisa melibatkan yang namanya perangkat kelurahan sampai tingkatan RT. Oke Bang, baik. Kemudian sistem pendistribusiannya. Nah Bang, masuk ke situ Bang. Apakah ada mekanismenya, ada sistem dan prosedurnya sendiri ketika mereka sudah mendapatkan bantuan bubuk abate tersebut Bang? Iya, kalau... Jangan dijawab dulu Bang. Pemirsa, Bang Syarif Hidayat dari fraksi PKS Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung masih bersama Yudit Samanta untuk tamu hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini, di Sindo TV Lampung. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, tamu hari ini masih bersama dengan Yudit Samanta dan kita sudah bertambah 1 orang di studio bersama saya, yaitu Pak Sukirman. Tidak asing lagi, beliau adalah pemilik klinik mitra yang berada di Raja Basa. Beliau ini juga termasuk banyak membantu orang-orang yang termarginalkan, katakanlah orang-orang yang tidak mampu dalam membayar ataupun dalam melakukan pengobatan lebih lanjut terkait dengan demam berdarah. Pak Sukirman, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Dan kondisi di klinik mitra sendiri, klinik milik Bapak tersebut, apakah untuk kondisi demam berdarah, tadi kita sudah bincang-bincang bersama dengan Bang Syarif Hidayat itu bahwa itu siklus 5 tahunan ya Pak ya? Ya, nah sekarang melihat kondisinya yang ada di klinik Bapak, begitu banyaknya pasien, apakah sudah masuk ke siklus tahunan? Ya, Gimana Pak? Kalau kemarin kan diprediksikan bahwasanya untuk tahun ini pada bulan Februari ini insiden rate-nya meningkat.
ternyata ini udah mulai. Memang DBD ini ada siklus 5 tahunan, artinya dalam 5 tahun sekali dia itu mencapai klimaks tertinggi. Kalau yang tahun kemarin itu 2012, nanti klimaksnya 2017. Itu prediksi dari ilmu epidemiologi. Iya. Tapi sekarang ternyata di 2015 sudah masuk klimaks. Belum. Nanti 2017. Kalau ini tahunan biasa. Masih tahunan biasa karena ya. Berhubungan dengan iklim musim hujan ini. Baik. Sampai sekarang tercatat berapa pasien Pak yang terjangkit demam berdarah DBD di klinik Bapak? Untuk di klinik saya itu hari ini ada 4, yang 1 umur 8 bulan sudah pulang, udah fit, bagus. Tinggal 3 ini dewasa. Kalau boleh tahu Pak Sugirman, itu berada di area mana, di daerah mana pasien-pasien rata-rata Pak? Karena kita di daerah perifer, perbatasan Lampung Selatan dengan Kota Madya, ada sebagian Kota Madya, ada sebagian Lampung Selatan. Dan itu sudah kita setelah pulang, setelah terdiagnosa oleh dokter kita, ya langsung kita pemberitahuan ke puskesmas wilayah setempat. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dampak yang timbul akibat DBD ini Pak Kirman? Ya kalau dampaknya yang jelas terhadap pasien, terhadap keluarga. Kalau terhadap pasien yang jelas kalau dia memang dia masih balita, oke lah dia belum ada tanggung jawab untuk kegiatan. Tapi kalau dia seorang anak sekolah yang jelas terbengkelai. Itu untuk sisi kegiatan sosialnya. Kalau dia seorang pekerja ya mungkin dia tidak produktif lagi selama dia sakit. Terus dampak selanjutnya terhadap sakitnya itu ya selagi dia cepat mencari pertolongan, insya Allah dia akan lebih cepat sembuhnya. Gitu. Baik. Kalau menurut pengalaman Pak Kirman selama menangani pasien demam berdarah dari berbagai usia nih Pak Kirman, menindaklanjuti, menyikapi hal tersebut harusnya seperti apa nih masyarakat Pak Kirman? Ya, ada yang semua tertolong pasien-pasien yang menderita DBD ini atau ada yang sempat tidak tertolong? Ya insya Allah sih selama ini karena kita cepat ya masih bisa kita tanggulangi. Kalaupun dia terjadi, dia istilahnya itu ke level yang lebih tinggi atau penyakitnya berkembang lebih ini ya kita cepat dirujuk. Cuma memang masalahnya itu ada di pengetahuan keluarga itu terkadang ini demam biasa. Nah dia tertunda itu yang bahayanya di situ. Baik. Ciri-cirinya bahwa itu terjangkit DBD sedikit Pak Kirman. Oke, kalau dia dari awal dia belum bisa kita deteksi karena dia prinsipnya demamnya mirip dengan penyakit biasa itu. Sama gitu. Cuma dia kan kalau udah masuk ke hari 2 dan ke-4 itu dia ada timbul ruam di kulit itu. Bintik-bintik gitu? Belum bintik-bintik seperti kita memerah, ruam-ruam ya, ruam merah lebar. Seperti terpapar panas. Nanti kalau dia berkembang sehari 2 hari kemudian dia akan timbul seperti campak itu. Cuma ciri khasnya kalau campak itu ditekan begini bintil merahnya hilang, tapi kalau DBD ditekan tetap merah nyala dia. Itu aja bedanya. Sebelum kita masuk ke ruam tadi ataupun sebelum timbul bintik tadi, ada yang harus kita lakukan Pak Kirman sebelum masuk ke hari keempat? Oh iya, itu yang jelaskan kalau di teori itu yang penting terapi cairan. Terapi cairan artinya banyak minum air putih? Iya, itu kalau untuk mengkritisi terhadap si sakitnya. Itu penting cairan itu. Kalau dia cairan cukup, dia tidak akan terjadi sakit DBD. Karena dia ada jenis obatan lain yang untuk antisipasi pertama kali diminum selain minum air putih banyak? Ada? Ya, kalau cairan itu ada sih yang dijual di misalnya itu cairan khusus untuk meningkatkan trombosit. Tapi intinya kenali dulu secepatnya, Mbak. Kenali secepatnya, artinya begitu masuk panas 2 hari nggak turun-turun, kenali ketika dia ada ruam, bahwa segera ke dokter ataupun segera ke klinik rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Iya, benar. Gitu. Ini karena berhubung dengan kejadian ini meningkat, ya taruhlah itu kita tahap waspada, ada instruksi dari tenaga kesehatan dan kepala dinas itu pokoknya setiap pasien yang ada gangguan atau keluhan demam, kita berpikirnya ke arah situ supaya kita alert, supaya kita siap, jangan sampai kita kecolongan. Gitu. Dan selama ini alhamdulillah pasien belum ada yang kecolongan ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kalau perbedaan umurnya Pak
mulai dari pasien Bapak yang sudah Bapak tangani, mulai dari rata-rata umurnya di usia berapa nih Pak? Terjangkitnya di usia berapa? Usia produktif muda. Biasanya dia anak sekolah, karena dia mungkin kegiatan di luar sekolah ya. Pekerja, nah itu yang terbanyak. Usia-usia produktif mulai dari anak-anak. Dari Januari hingga saat ini udah berapa jumlah untuk pasien DBD aja nih Pak di klinik Bapak Pak? Yang untuk gejala DBD itu ada 12. Tapi yang sudah positif itu 9 sampai hari ini. 9 itu. Yang positif sudah hasil labnya. Gitu. Oke, baik. Dan kembali ke Bang Syarif, Bang, apakah di daerah area Kota Bandar Lampung tadi sudah sempat sudah mendapatkan bantuan bubuk abate tadi, Bang? Iya. Untuk area Rajabasa ya, Pak? Ya, Rajabasa, kita Labuan Dalam atau Tanjung Senang, atau Kecamatan Natar sebagian, Jati Agung sebagian. Sudah tercover ya, Pak? Iya, Bang? Ya, kalau Jati Agung, Natar itu wilayahnya Lampung Selatan. Lampung Selatan, kalau yang di Rajabasa mungkin. Kalau tadi sampaikan, kalau misalkan dia puskesmas yang masuk Bandar Lampung, biasanya langsung segera ditangani gitu ya. Dengan fogging kalau sudah terjangkit. Tadi saya katakan kalau yang dia penyebar bubuk abate ini, kita berharap memang ini segera didistribusikan ya, sehingga tadi saya katakan bisa diantisipasi oleh rumah tangga yang ada di Bandar Lampung. Lalu kemudian Bang, apakah dari Komisi 4 ini Bang, khusus untuk penanganan demam berdarah ini juga melakukan sidak-sidak ke puskesmas ataupun ke rumah sakit ataupun katakanlah ke lingkungan-lingkungan untuk mereka melakukan katakanlah jenis program untuk sosialisasi waspada demam berdarah ini Bang? Ya, kalau tadi saya tangkap dari Pak Mas Sukirman ini, sebetulnya yang sangat penting juga adalah sosialisasi ke masyarakat ya, untuk mengenali demam yang timbul di diri pribadi setiap orang. Ciri-ciri. Nah, jangan kita menganggap demam biasa atau demam remeh gitu ya. Memang dia akan kelihatan ditunggu 3 hari ya Pak ya, kadang-kadang untuk dia dicek darah gitu ya, sehingga baru ketahuan bahwa dia terjangkit demam berdarah atau tidak. Tapi seringkali masyarakat kita ini ya sudah biasalah panas-panas biasa kemudian tidak diperhatikan. Itu yang kita mesti banyak sosialisasikan ke masyarakat. Nah, saya pikir ini juga hal yang sangat penting gitu ya. Jadi jangan kita kemudian berkeluh kesah saja dengan kondisi yang ada, tapi kemudian kita tidak melakukan tindakan preventifnya. Jadi saya pikir ini memang harus menjadi sebuah kegiatan yang masif juga. Yang namanya ada istilahnya 3M gitu ya, plus gitu ya. Ya, membersihkan, menguras itu dulu gitu, untuk menutup gitu ya. Itu harus disosialisasikan. Dan itu yang memang fungsi pamong ya. Kita ini kan Komisi 4 juga bagian dari pamong gitu ya. Ini juga perawat pegawai negeri sipil juga bagian dari pamong yang harusnya banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, luar biasa. Bang Syarif juga bersama dengan Pak Sukirman, ditahan dulu. Masih banyak yang akan saya tanyakan untuk Anda berdua. Jangan kemana-mana pemirsa, Yudit Samanta bersama dengan Bang Syarif Hidayat dari Komisi 4 DPRD Fraksi PKS Kota Bandar Lampung. Bersama dengan Pak Sukirman, pemilik klinik mitra di Rajabasa. Betul Pak Sukirman, akan segera kembali di tamu kita hari ini. Jangan kemana-mana. Ini apa namanya? Sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta? Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya.
LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama Yudit Samanta, dan jangan lupa kita masih bersama dengan Bang Syarif Hidayat ST dari Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung fraksi PKS, juga bersama dengan Pak Sukirman, pemilik klinik Mitra. Oke, Bang Syarif dulu. Bang Syarif, kalau sepanjang pengetahuan Yudit di tahun 2004 sampai dengan 2009, Bang Syarif diamanahkan untuk memegang berada di komisi yang membidangi masalah pembangunan. Nah, kira-kira pada waktu itu pengalaman apa pada saat itu yang bisa dibagi untuk masyarakat Lampung, Bang? Iya, kalau kita di DPRD ini kan kita mau diamanahkan di komisi mana itu tergantung partai. Waktu itu memang saya kebetulan jadi ketua fraksi dan basic saya adalah teknik sipil. Jadi saya selama satu periode 2004-2009 itu berada di komisi 3. Dulu komisi C namanya. Komisi Pembangunan. Nah, kemudian periode sekarang ini saya kemudian lebih memilih ke komisi 4 yang membidangi Kesra. Dan kemudian juga disetujui oleh partai. Dan kebetulan ketika kita berkomunikasi dengan rekan-rekan anggota dewan yang lain, kami di PKS ini diberikan amanah untuk menjadi ketua komisi di komisi 4 ini. Gitu. Makanya akhirnya saya yang diamanahkan jadi ketua komisi 4 gitu. Itu berarti perpindahan itu apakah ada kejenuhan berada memegang dalam bidang pembangunan? Iya, kalau konteksnya sih kalau saya lihat dari backgroundnya memang ST ya. Iya, betul. Kalau saya lebih kepada ingin sesuatu yang baru ya, tantangan yang baru. Kan lebih kepada manajerial ya. Saya pikir juga, kebetulan juga di Komisi 4 ini juga ada dinas-dinas yang banyak kegiatan pembangunan. Artinya bisa kita manfaatkan juga keahlian kita di situ gitu ya. Ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan gitu ya. Yang itu saya pikir memang bermanfaat juga. Tapi yang utama pengen sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dan kalau di Komisi 4 ini lebih kerasa interaksinya dengan masyarakat luas ya. Datang ke puskesmas, datang ke sekolah gitu. Kunjungannya. Bang, untuk tahun 2009-2014 yang silam, Abang belum kayak katakanlah belum terpilih lagi, belum masuk ke dalam anggota dewan dan lebih banyak fokus ke masalah partai. Iya. Ya seperti itu ya, Bang. Bahkan lebih yang mana nih, Bang? Merasa yang lebih enak pada waktu mengurus partai ataupun bisnis Abang di tahun kemarin 2009-2014, atau lebih cenderung masalah ngurusin masih masalah-masalah masyarakat, masalah-masalah warga? Iya, kalau kemarin ketika tidak di anggota dewan, saya memang punya kegiatan politiknya jadi ketua partai. Kegiatan ekonominya ya wirausaha. Basic saya memang di pembangunan, ya tukang bangunan lah, gitu ya. Kalau aspek sosialnya juga mengelola yayasan pendidikan, sosial dan dakwah. Jadi saya pikir ini bisa tergantung kita gitu ya untuk kita memanfaatkan kondisi yang ada di kita. Kalau disuruh memilih sebetulnya lebih nyaman menjadi orang di luar dewan, karena pernah di dewan gitu ya.
Jadi sesuatu yang lebih tantangannya lebih dinamis kalau di luar gitu ya. Kalau di Dewan ini kan rutin ya, siklusnya nanti begitu saja setiap tahun gitu ya. Ada agenda-agenda Bahas yang anggaran yang gitu. sudah teragendakan. Iya, ya, Bang, ya. begitu ya. Kemudian kalau ada momen khusus yang Abang bilang itu lebih dinamis, kalau mengurus bisnis, kemudian Iya. ngurus partai dan lain-lain, tidak ada 9 to 5 atau seperti itu ya, jam kerjanya seperti itu. Atau itu abang rasakan memang bisa berkiprah lebih gitu ketika berada di luar Dewan? Iya, karena kita kan tentunya lebih leluasa ya. Dan tadi saya katakan dinamis, tantangannya itu setiap hari bisa sesuatu yang baru gitu. Kalau kita di luar itu, wira swasta begitu gitu ya, kegiatan sosial kemasyarakatan juga begitu. Kalau di Dewan tadi saya katakan sudah namanya bagian dari birokrasi gitu ya. Dia datang pagi, kemudian pulang sore gitu ya, kegiatan atau apa. Iya. Bang Syarif, untuk 5 tahun ke depan apa nih yang teman-teman Dewan perjuangkan khususnya untuk di Komisi 4 nih, Bang Syarif? Ya, kalau yang utama kalau untuk aspek kesehatan tadi saya katakan, saya singgung di awal, kita ingin meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dari pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung. Kita sedang, insya Allah di 2015 ini akan ada pembangunan lokasi ruang untuk perawatan di rumah sakit daerah. Itu sampai saya katakan tadi sampai 120 bed kurang lebih gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana karena ini sudah 2 tahun tertunda. Kemudian juga peningkatan puskesmas jadi puskesmas rawat inap. Itu kita juga mendorong, insya Allah di tahun ini sudah ada perencanaannya. Jadi 2016 insya Allah dibangun. Salah satunya yang tadi saya bilang puskesmas Kampung Sawah yang sangat kecil, kondisinya padahal padat sekali. Kemarin kita punya daftar kunjungannya itu sehari lebih dari 100. Jadi kalau kita ngeliat kondisinya itu ruangannya kecil-kecil, perawatannya kalau istilah orang itu umpel-umpelan ya gitu ya, sangat tidak sehat gitu ya. Nah itu yang kita dorong. Salah satunya kalau saya nggak salah, saya juga lupa beberapa tempat, apa yang di Raja Basa, apa yang di mana gitu, sehingga saya 3 atau 4 tempat itu. Bang Syarif, sekarang kan BPJS sudah mulai diberlakukan. Betul. Tapi banyak juga keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang memberlakukan BPJS, Bang. Bagaimana Komisi 4 melihat hal ini? Ya, kalau ini kan mekanisme yang baru ya tentunya ya. Dia mesti rujukan dari puskesmas, kemudian ke rumah sakit tipe C, baru ke tipe B. Memang menjadi sebuah yang hierarki dan birokratis. Itu memang sebuah kendala juga di tengah masyarakat. Tapi yang tadi saya katakan juga jangan lupa ada satu aspek yang memang sangat penting, kapasitas tadi itu ya. Nah kemudian yang kedua, saya ingin juga menyampaikan di anggaran 2015 ini khusus untuk Bandar Lampung, itu kita juga punya Jamkeskot, jaminan kesehatan kota. Ya. Jadi setiap warga ya, yang memiliki KTP dan KK Bandar Lampung, dia langsung berhak, nggak usah pakai namanya kartu-kartu gitu. Kartu-kartu. Tinggal datang, dia tunjukkan, dia bisa harus dirawat gitu. Nanti yang bayarkan pemerintah daerah. Oke, baik. Dan itu dianggarkan kemarin di APBD sebanyak 60 miliar. Gitu. Baik. Pak Kirman, apakah di klinik Bapak sampai sekarang untuk penyakit masyarakat tidak mampu terjangkit penyakit DBD ini masih bisa digratiskan, Pak Kirman? Kalau untuk Pak Kirman jadi jawab dulu. iya. Pemirsa jangan kemana-mana, Yurid Samanta bersama dengan tamu hari ini akan segera kembali setelah pariwara berikut. Tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host.
menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini di Sindo TV Lampung. Waspadalah. Kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung, Yudit Samanta masih bersama Anda untuk tamu hari ini. Dan yang perlu diketahui adalah sekarang ini kita punya program yang namanya Jamkeskot. Betul? Begitu, Yeah. Bang Syarif? Nah, Jamkeskot itu adalah apa? Cuma nanti Bang Syarif ditahan dulu. Kita balik ke Pak Sukirman lagi. Pak Sukirman, untuk DBD di klinik Bapak yang terjangkit DBD kemudian berobat ke situ masih bisa digratiskan untuk masyarakat tidak mampu? Ya, sebagian ada yang gratis, sebagian ada dia yang mau bayar. Oke. Karena yang mau bayar, berarti Iya. kalau nggak bayar nggak apa-apa, Pak. Itu memang kita kan kalau dia pakai BPJS sudah. Kan ada orang tuh yang tidak mampu mendaftar BPJS dengan alasan sokongan tadi. Iuran yang walau 25.000 sekian. Kalau anggota keluarganya dia 7, nah itu dia. Nah, jadi untuk Jamkeskot tadi yang Pak Syarif sampaikan itu kita belum MOU. Tapi walaupun belum MOU, kalau memang keluarganya bilang terus terang sama saya, biasa lah Mbak. Oh, harus terus Luar biasa. hati-hati. Ya sudah, saya bilang kan, dan Oke. kita juga tahu, ya sudah. Kadang mereka ya kita gratiskan, kadang Pak saya ada uang segini masih gitu. Baik. Tapi kalau untuk BPJS sendiri, kartu BPJS sendiri itu berlaku di klinik Bapak? Ya sudah mulai. Sudah mulai Iya, berlaku iya. dan sudah MOU tadi ya? MOU tadi. Oke. Baru itu yang MOU. Kita kembali ke masalah Jamkeskot sekarang. Pak Bang Syarif, untuk Jamkeskot ini seperti apa sih sistem dan prosedurnya? Kalau masyarakat kan ada sebagian yang sudah mengerti dan sebagian lagi belum tersosialisasikan. Monggo Pak. Ya, jadi konteksnya ini ada yang BPJS dan kemudian ada yang Jamkesmas dulu dari nasional. Di luar itu, atau mungkin juga ada orang yang kena BPJS dari kantor, gitu ya. Nah, di luar itu semua, kemudian Pemda Bandar Lampung ini menghitung untuk menyiapkan orang-orang yang tidak masuk ke situ, tidak terdaftar ke situ. Jadi gitu. Nah, setiap masyarakat yang berdomisili di Bandar Lampung ditunjukkan dengan KTP dan KK. Cukup dengan KTP atau KK, Baik. itu dia bisa langsung berobat dengan mengatakan bahwa saya ingin ikut program Jamkeskot Baik. di puskesmas Baik. atau di rumah sakit yang sudah ber-MOU dengan pemerintah daerah. Itu sudah dimulai sejak kapan, Bang? Di 2015 ini. Bulan Januari Januari sudah 2015, mulai. sudah. Dan bukan hanya cuma melahirkan saja, semua jenis penyakit bisa Iya. ditangani di situ. Termasuk justru biasanya yang persalinan tidak di cover, tapi justru itu yang disosialisasikan oleh Pak Wali. Baik. Bahwa termasuk dengan persalinan itu. Baik. Oh, Gitu. oke. Bang, kemudian sebelum kita masuk ke gimmick, sebelum kita masuk ke game ini Bang ya, untuk Jamkeskot tadi, apakah juga prosedurnya sama ketika pada waktu mereka mendaftarkan bahwa mereka ini termasuk pasien ataupun yang menderita sakit, ada jam-jam khusus untuk yang Jamkeskot? Kan kalau seperti BPJS kan beda nih, antrinya beda hari, beda jam, seperti itu. Betul kan Pak Kirman?
Nah, kalau untuk rawat jalan jam kerja lah. Jam kerja. rodal. Biasanya katakan kalau misalkan di rumah sakit untuk praktek dokternya jam 4, maka dia kalau BPJS adalah jam 2 lebih dulu gitu. Seperti itu, tapi enggak. Enggak, pokoknya jam kerja. Jam kerja, masih jam kerja. Bang Syarif dan Pak Sukirman, sekarang kita masuk ke game. Ini game sebenarnya kalau Pak Sukirman mungkin sudah mengetahuinya. Mari kita jawab dengan cepat dan singkat. Katakanlah kalau misalkan Yudit bertanya masalah TV di Lampung, TV lokal swasta di Lampung. Kemudian jawab Sindo TV Lampung, gitu kan, lebih singkat. Ini boleh berbarengan, dalam waktu berbarengan, Pak Sukirman dan Bang Syarif bisa menjawab bersama-sama dengan pertanyaan satu dari saya. Siap ya Bang? Siap. Ya Pak? Bisa dimulai Ernest? Oke. Demam berdarah. Bahaya. Sangat mencari pertolongan. Siklus tahunan DBD, siklus 5 tahunan DBD. Akan muncul dalam waktu 2017. 2017. Anggaran DBD, Di kota ada. Anggaran ada. Tetap puskes. korban DBD meninggal terus bertambah. Iya, Iya, benar. 7. BPJS, Bagus. BPJS banyak keluhan. BPJS atau Jamkesmas atau Jamkesda. Jam kesmas. Oke. Pelayanan BPJS di rumah sakit atau tidak maksimal? Pelayanan BPJS di rumah sakit tidak maksimal? Betul. Betul. Rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta? Dua-duanya. Pemerintah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap DBD? Pemerintah. Semua pemerintah, semua masyarakat bertanggung jawab. Wabah DBD. Tahun ini. Berubah. Oke, kita berikan tepuk tangan pemirsa. Ternyata memang namanya DBD itu perlu dan semua bilang bahaya. Ketika kita bilang masalah BPJS, semua bilang, enggak semua bilang, tapi kalau dari dari Komisi 4 bilang baik. Dari Pak Sukirman selaku pemilik klinik mengatakan bahwa masih banyak keluhan. Sedikit aja nih mungkin Pak Kirman dulu deh. Ya, Mungkin ada pesan-pesan ataupun last statement untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan acara kita Ya, terkait masalah DBD. saya pesan pada masyarakat semua, yang penting yang pertama itu nggak usah takut dengan DBD. Gak usah takut. Karena DBD masih bisa kita modifikasi, kita kalahkan, kita singkirkan. Baik. Itu aja. Caranya yang pertama adalah ya modifikasi lingkungan. Lingkungan kita harus bebas dari genangan air. Lakukan 3M. Kalau 3M itu sudah dilakukan, baru lanjutannya adalah melakukan perilaku kita, perubahan perilaku kita. Perilaku kita misalnya kita kalau tidur ya pakai kelambu atau pakai pengaman lotion. Itu dia. Kemudian ada juga cara mencegahnya itu dengan modifikasi biologis. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Pak Kirman. Sedikit singkat aja Pak, ada statement akhir untuk pemirsa? Iya, kalau untuk dari kami kepada masyarakat Bandar Lampung, jangan takut untuk datang ke instansi kesehatan, puskesmas ataupun rumah sakit. Dan meskipun agak susah, birokratis, ya harus kita lalui, harus kita jalani. Itu bagian dari proses kita memperbaiki sistem dan birokrasi masyarakat, pelayanan kesehatan di tengah masyarakat kita. Baik, terima kasih Bang Syarif Hidayat. Sama-sama. Kemudian terima kasih juga Pak Sukirman. Pemirsa, akhirnya kita sampai kepada hampir kepada acara terakhir ini di tamu hari ini. Sekali lagi rubah pola hidup kita menjadi pola hidup lebih bersih dan tingkah laku kita. Kemudian juga jangan lupa untuk yang namanya slogan 3M+. Ya. Akhirnya Yudit Samanta kemudian bersama dengan Bang Syarif Hidayat dari fraksi 4 DPRD Kota, fraksi PKS Komisi 4 maksud saya, bersama dengan Pak Sukirman pemilik dari klinik Mitra segera undur diri. Mudah-mudahan perbincangan kita sore hari ini ada manfaatnya dan menginspirasi Anda semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.